Siapkan kita punya catatan. Jadi judulnya adalah Creativity in the Midst of Crisis. Kreativitas di tengah krisis. Satu saat saya membaca quote dari John Maxwell dan saya share itu di IG story saya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti begini. Ketidakpastian, sekarang kan keadaan lagi nggak pasti ya. Ketidakpastian memerlukan kita untuk menjadi kreatif. Sama-sama katakan kreatif. Sekali lagi katakan kreatif. Saya harus kreatif. Kita harus kreatif. Ketidakpastian memerlukan kita untuk menjadi kreatif. Karena apa yang tadinya normal, sekarang tidak menjadi normal lagi. Karena yang tadinya normal, sekarang tidak menjadi normal lagi. Nah, jadi kita perlu kreatif untuk menyikapi ketidakpastian ini. Saya bacakan Amos 4 ayat 13. Amos 4 ayat 13. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya. Saya ulangi lagi, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya. Yang membuat fajar dan kegelapan dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi Tuhan Allah semesta alam. Itulah namanya. Jadi saya mau bahas 3 hal. Bagaimana kita bisa kreatif di tengah krisis. Dan saya nggak bisa kasih banyak contoh, beberapa contoh karena waktu. Tapi saya berharap contoh ini bisa mewakili bagaimana kita bisa kreatif di tengah krisis. Siap? Yang pertama, bersekutu dengan kreator. Bersekutu dengan creator. Kreator bahasa Indonesianya. Jadi Tuhan kita itu pencipta. Bahasa Inggrisnya creator. Creator. Jadi kalau kita bersekutu dengan pencipta, lama-kelamaan kita bisa ketularan kreativitasnya. Tuhan kasih tahu kreativitas, apa yang ada di pikirannya, apa yang di hatinya dikasih tahu sama kita. Justru saat-saat seperti begini jangan bingung, aduh pusing nih, gimana ya, stres nih, aduh sepi. Jangan. Masuk kamar, doa, bersekutu, duduk diam, baca firman, keluar tuh ide-ide. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Jadi dia tahu di mana ada peluang-peluang. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Yang lagi lelah, terima kekuatan dari Tuhan. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Coba sama-sama bilang semangat. Bilang sama-sama antusias. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Ini yang terjadi sekarang. Banyak yang lelah lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. But those who wait upon the Lord. Mereka yang mau duduk tenang, doa, baca firman, merenung, itu yang saya lakukan. Gak bisa banyak buat hal. Tapi di situ saya terima banyak ide dari Tuhan. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Karena kalau kita di bawah, ibaratnya kita lagi stuck, tersesat di hutan, kita susah cari jalan keluar. Tapi kalau kita terbang tinggi seperti raja wali, dari atas kita bisa lihat, oh ya ampun itu jalan keluarnya, oh kesini toh, oh itu jalannya ya. Dengar baik-baik, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Setiap hari saya itu telepon atau WhatsApp minimum 1 orang, saya tanya apa kabar bro, gimana keadaan, gimana bisnis, gimana pekerjaanmu, gimana cash flow, gimana kesehatan. Dari situ saya dapat banyak kesaksian. Saya pernah singgung sedikit di 2 khotbah yang lalu, tapi saya mau ambil beberapa kesaksian bagaimana saat mereka bersekutu dengan kreator, dengan pencipta, mereka dapat ide. Ini ada satu pengusaha, dia pemimpin di tempat kita, salah satu koordinator karena saya sudah minta izin bersaksi. Jadi dia juga family cell leader. Ini saya coba sarikan ya pembicaraan dengan dia. Biasa di awal tahun banyak perusahaan pesan souvenir. Jadi dia bergerak di bidang souvenir, pernikahan, perusahaan. Dan kemarin ada beberapa perusahaan sudah buka PO cukup besar buat kami. Kami sudah mulai produksi dan siap kirim. Tapi karena COVID jadi semua pengiriman ditunda. Pembayaran ditunda sementara waktu.
kami belanja semua usaha kami dengan memakai uang pinjaman dari bank dan jaminannya rumah kami. Dengan adanya masalah membuat kami khawatir karena bunga bank berjalan terus. Dan istri saya lebih banyak khawatir membuat dia sulit tidur. Sering bolak-balik badan dan akhirnya saya juga terganggu. Bahkan orang ini cerita berat badannya turun 5 kilo. Sampai kami ikut IG Live dari Pastor Juan hari Sabtu 27 Maret. Setelah itu, dengar baik-baik, setelah itu kami berdoa sebelum tidur minta tuntunan. Ini kuncinya, bersekutu dengan Creator. Kami minta tuntunan, kedamaian, dan kekuatan. Seperti biasa, istri saya masih sulit tidur sampai jam 4 pagi. Ayo, siapa yang nggak bisa tidur? Lagi nggak bisa tidur, datang sama Tuhan. Kami dapat ide dari Tuhan, rendang. Kalau mau ikut Instagramnya rendang, _resep_papa. Jadi kami bersyukur banyak pertolongan Tuhan lewat keluarga dari Gilgal yang support kami dan juga bantu promosi. Saya tanya, jadi sekarang jual berapa bungkus per hari? Rata-rata 50 bungkus per hari. Dia mulai dari awal April, tadi habis dengar IG Live, dengar firman Tuhan. Minggu pertama jual 20 kilo rendang. Minggu kedua 50 kilo rendang. Minggu ketiga 60 kilo. Tebak minggu keempat berapa? 80 kilo rendang. Bayangin 80 kilo rendang semuanya tuh. Nah, itu kesaksian pertama. Bayangin pengusaha souvenir datang sama Tuhan, dapat ide bikin rendang. Saya percaya nih selesai COVID, dua-duanya maju. Souvenirnya maju, rendangnya maju. Yang kedua, yang tadi udah saya sebut aja namanya itu Pak Ari ya, Pak Ari dan Ibu Eka. Yang kedua Haryanto Kandani. Siapa yang pernah dengar Haryanto Kandani? Yang suka khotbah di gereja, tuh Family Cell Pastor, group headnya teaching dan pemuritan. Jadi saya call dia juga, Har gimana? Waduh kok sepi nih. Ini kelihatan juga karyawan saya harus kurangin, harus mungkin cuma bisa gaji 2 bulan bla bla. Karena dia biasa, Tuhan kan angkat dia dari Simatupang siang malam tunggu panggilan, sekarang rame banget, hebat lah dia ya. Dipanggil-panggil perusahaan, pokoknya hebat lah, duitnya banyak. Tapi tiba-tiba kan sekarang tutup semuanya, mau ngasih seminar sama siapa, sama monyet, sama semut kan nggak mungkin kan. Terus dia bilang gimana Eko ya? Tapi dia bilang begini, kok justru saya lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Bisa nyembah lagi, hadirat Tuhan tuh bener-bener saya enjoy. Dulu baca Alkitab lewat Android, sekarang bener-bener pegang buku Alkitab, baca, bisa dapat banyak dari Tuhan. Memang kesulitan membawa kita dekat sama Tuhan. Terus saya ada beberapa kali telepon sama dia, dan akhirnya kemarin dia kasih kesaksian sama saya, luar biasa sekali. Bayangin ya, nggak ada perusahaan, jadi order dia punya kelas sendiri, dibatalin. Orang-orang yang ngundang dia juga batalin sementara, karena nggak bisa. Dia dapat ide begini. Saat dia datang sama Tuhan, Tuhan kasih hikmat, kreativitas, kasih pelatihan gratis ke perusahaan-perusahaan. Ayo Bapak Ibu kalau punya perusahaan dikasih training gratis, mau nggak? Mau lah, saya juga mau. Cuma saya dia belum nawarin Gilgal. Nah, jadi dikasih gratis semuanya. Tapi karena dia di tengah kesulitan, dia menabur. Itu dapat hikmat dari Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih ide untuk dia bikin training online. Biasanya kan di hotel, langsung tatap muka. Sekarang dia online. Bapak Ibu ya, bayangin nih. Biasanya kalau di hotel satu orang bayar 2,5 sampai 4 juta sekian per orang. Dia buka harga online sekitar 800.000. Kemarin saya ngikut kelasnya 3 jam. Bagus banget, harus ikut kelasnya Haryanto Kandani. Bayangin satu orang bayar 800.000, yang ikut kemarin sekitar 160 atau 180. Bayangin aja 800.000 kali 160 berapa tuh? 800.000 berapa tuh, Lus? Pokoknya puluhan juta, 100 juta lebih sekali training. Dia bilang dari yang nganggur tiap hari, sekarang tiap hari sibuk dengan kerjaan. Bukankah Tuhan kita luar biasa? Yang percaya Tuhan kita luar biasa, katakan amin. Makanya nonton boleh, jangan kebanyakan nonton, jangan kebanyakan main game, bersekutu sama Sang Kreator, dapat ide. Nah, untuk itu Haryanto mau dengar berita baik nggak? Haryanto kasih berkat untuk GBI Gilgal. Dia mau nabur, dia akan adakan free seminar secara online. Temanya gini, how to stay strong and productive during crisis. Jadi bagaimana tetap kuat dan produktif selama krisis. Nah mungkin Pak Haryanto ikut, boleh bilang terima kasih Pak Haryanto, seminar gratisnya. Hari Rabu 13 Mei jam 1 sampai 2.30. Dan detail akan diposting di Instagram GBI Gilgal. Luar biasa, nggak ada undangan, sepi. Sekarang penuh dengan undangan, duit datang. Ya, luar biasa. Yang ketiga, saya mau cerita. Bapak Ibu kenal Pak Freddy, dia tuh dari Obajatur. Ya, otomatis lah pesawat nggak terbang, dia mau nerbangin siapa? Hotel-hotel, siapa yang mau berani pergi? Kan jadi mati banget travel. Dia harus gaji karyawan yang begitu banyak. Tapi dia bilang gini, saya nggak boleh PHK karyawan. Saya nggak boleh PHK karyawan.
Tiba-tiba dia baca firman, saya nggak bisa jelasin sharingnya. Waktu dia saat teduh sama Tuhan, dia bersekutu dengan Kreator, dia dapat ide dari Tuhan. Jual alat kesehatan. Itu kan jauh banget, travel, hotel, jalan-jalan sama alat kesehatan. Karena dia bilang gini, kalian harus dapat uang, harus terima gaji, anak istri harus makan. Bayangin ya, penjualan alat kesehatannya dalam waktu singkat terjual 5 ribuan. Dia kasih lihat datanya sama saya, penjualannya 200 jutaan. Luar biasa kan Tuhan kita. Nah, banyak kesaksian yang saya belum bisa cerita satu persatu. Tapi gini, bersekutu dengan Sang Kreator. Ada ide-ide yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya. Yang kedua, waktu kita tinggal 9 menit, membangun hubungan dengan teman-teman yang lain. Saat-saat seperti ini jangan menyendiri. Bangun network seluas mungkin. Karena kita pikir gini, ada yang aduh nggak punya duit, semua lagi susah. Enggak, yang lagi banyak duit banyak. Yang bisnis lagi diberkati banyak banget. Teman saya cerita gini, gua malah sekarang beli-beliin. Orang jual murah, BU, segala macam, gua jual beli-beliin. Ada yang nanya, Mas, kalau beli ini kenalin di mana? Nah, kalau Bapak Ibu Saudara bantu kenalin, Bapak Ibu Saudara bisa dapat komisi. Jadi ada yang kurang uang, ada yang lebih uang. Kita bikin grup. Nah, saya mau kasih satu ide. Teman saya salah satu pemimpin juga, Jimmy Bakhtiar. Dia bikin namanya GB Market. Jadi memperluas jaringan, saling bantu. Di grup WhatsApp itu 250 orang, saling berjualan. Satu hari transaksinya menurut dia bisa puluhan sampai ratusan juta. Satu grup WhatsApp sudah selesai. Sekarang dia buka grup WhatsApp yang kedua. Menurut saya ini ide yang sangat bagus sekali dan saya percaya datangnya dari Tuhan. Justru bangunlah network sebanyak mungkin. Saya tiap hari call satu orang. Bisa-bisa Tuhan kasih ide dari teman-teman lama kita. Ngobrol aja, bro, apa kabar? Gimana bisnis lu, ngapain? Sepi nggak? What are you doing? Nah, kita akan dapat ide-ide baru. Tuhan akan pakai orang lain. Mendapatkan ide dan inspirasi. Saya akhirnya Diska sama Rianto, kita nanti mau launching kelas online untuk grow kita. Pranikah sudah pakai online. Lalu juga saya pikir gimana orang bisa ikut sel. Kan harus datang ke lantai 4 gereja kita daftar. Kita mau buat bagaimana pendaftaran sel secara online dan orang ikut sel secara online. Dan saya juga, karena hasil saya ngobrol, hasil saya doa. Tadi pagi saya WhatsApp Pastor Owen, saya bilang, Wen, kamu bikin seminggu sekali dari tim kamu ngajarin bagaimana parenting, ngajarin tentang hubungan, ngajarin tentang keuangan, ngajarin tentang banyak hal. Di tengah krisis ini gereja kita harus jadi berkat. Ya, jadi bangun hubungan sebanyak mungkin, jangan malu yang penting halal. Di situ Tuhan akan buka jalan. Ya, jadi boleh lihat dari di GB's Market, itu dibuat oleh Jimmy Bakhtiar. Yang berikutnya adalah yang ketiga, belajar mengembangkan diri. Jadi saya disiplin setiap hari untuk saya studi. Di situ saya ngikutin IG live-nya orang lain. Saya mereka bilang, Pastor Johan ikut, Pastor Johan ikut. Ya iyalah, saya pengen belajar. Karena saya perlu exposure-nya luas. Jangan ngurung diri. Justru saat seperti ini, kita harus banyak buka wawasan. Ada buku yang kita bisa baca. Seminar Zoom yang via Zoom itu banyak banget. Gali, temukan, explore banyak ide-ide yang baru. Nah, kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak bisa buka Instagram, minta tolong anaknya. Kita bisa buat banyak hal. Anak-anak muda, mungkin kita bisa kurangin main gamenya, bantu orang tuamu, atau kita bisa kreatif, menghasilkan keuangan, tolong keluarga kita. Saya lihat ada yang bisa bikin desain. Sekarang karena semua online, mereka banyak perlu desain. Lumayan, kita bantu desain, kita bisa dapat berkat 300.000, 500.000 sekali desain kan lumayan. Bantu orang bikinin web. Lalu yang punya ilmu-ilmu menurut saya coba mulai bikin IG story. Yang ikut cuma nanti 4 orang, nggak apa-apa, pede aja. Dari 4 orang bisa 14 orang, bisa 40 orang, bisa 400 orang, bisa 4.000 orang. Bahkan 4 orang yang ikut bisa jadi sumber bisnis bagi kita. Mungkin kita bisa misalnya, kita kayak tadi rendang resep papa, buka aja IG story. Bapak Ibu Saudara, kita punya rendang yang enak banget, kualitasnya terjamin, bersih, gratis, promo aja setiap hari. Dan juga kita bisa syuting, kalau kita nggak akrab dengan medsos, kita bisa bikin video-video keahlian kita, produk kita. Bapak Ibu Saudara, kami punya produk nasi box. Nasi box ini berbeda dengan yang lainnya, karena nasi box ini punya keunggulan begini. Dipresentasikan, yang jualannya juga diurapi sama Tuhan. Itu sekarang WhatsApp kan, satu video itu bisa jadi viral karena kita sebar di grup. Makanya saya
Seringkali nggak mau ikut di banyak grup karena juga bingung ngebalesinnya, pusing ting tong ting tong ting tong. Tapi ternyata dalam saat-saat begini berguna. Saya lihat begitu banyak orang ditolong. Saya simpulkan, saya ngomongnya kecepatan nggak ya? Yang pertama, bersekutu dengan Sang Kreator. Karena terlalu banyak ide, kreativitas yang Tuhan bisa kasih. Tadi saya sudah kasih beberapa contoh. Yang kedua tadi apa? Banyak buka jaringan, banyak berteman, bangun network sebanyak mungkin dengan teman-teman yang lain. Ingat, kita mungkin sepi, tapi ada banyak orang yang bisnisnya lagi booming sekarang dan mereka punya uang. Nih, asuransi ya. Asuransi, banyak banget orang sekarang nyari asuransi. Kenalin aja. Kita bisa dapat komisi ya kalau dikasih ya. Kenalin, tulus-tulus, nggak dapat komisi juga nggak apa-apa. Tapi paling nggak kan kita nolongin orang. Ada yang sekarang lagi jual-jual BU, jual rumah, jual tanah, bantu orang, kadang banyak yang mau beli. Antik-antik tuh, lukisan-lukisan lagi dijual murah-murah. Banyak orang mau beli. Jual tas, orang jual tas-tas branded, jam tangan, semua lagi dijualin. Nah, orang yang punya duit sekarang, mereka lagi beliin. Nah, kita bisa jadi perantara mediasi sama mereka. Pokoknya setiap hari nih, kuncinya telepon satu orang, telepon teman lama kita, telepon klien kita, telepon customer kita, ngobrol aja dengan hati yang tulus. Bro, sis, apa kabar? Kamu baik-baik? Aduh, saya lagi sakit, doain dia. Pokoknya build hubungan. Itu adalah kunci sukses. Temen saya bayangin, ada orang jahit baju. Bayangin mau pakai baju di mana? Ini setiap hari baju saya hitam, biru, putih. Sama baju olahraga 3. Seminggu saya mau istri saya, Lus, begini hemat juga nih. Cuma 3 baju ini nih, sama celana pendek tuh. Ini celana pendek nih. Terus, udah. Sepatu, 1 sepatu olahraga doang. Bagian ada orang yang mau jahit baju. Jahit batik, jahit jas. Aneh kan dunia ini, Tuhan bisa buka jalan penjahit bisa laku. Yang harusnya fashion nggak laku. Yang ketiga, yang terakhir adalah banyak explore. Banyak berkembang belajar sama orang lain. Jangan malu, nanya. Ada seorang bapak, mungkin dia ikut sekarang. Saya bilang, Pak, kita tuh udah IG story loh. Live, saya PW. Bapak ikut nggak? Nggak, saya nggak punya Instagram. Saya bilang, gampang Pak. Panggil anak Bapak, minta bikinin Instagram, cepet 5 menit jadi. Tadi siang saya lihat dia udah follow saya. Semuanya bisa, semua bisa dilakukan. Ya, jadi coba mulai bikin video-video keahlian kita, produk kita, sebarkan di WhatsApp group. Nanti ganggu orang Pak, nggak malu lah, orang kita halal. Semuanya lagi butuh uang sekarang untuk hidup. Ya, jadi yang penting Tuhan beserta kita. Satu lagi, ada satu teman saya kemarin saya call, salah satu juga di gereja. Dia bilang begini, saya bilang ya tempat usaha dia tutup, kamu sekarang ngapain? Jual vitamin. Dia bilang puji Tuhan vitaminnya laku banget. Saya juga pakai vitaminnya. Jadi anything. Yang penting halal, Tuhan dipermuliakan. Waktu saya tinggal 1 menit 23 detik, tadinya pengen ngajar satu lagu, nggak keburu. Tadi terlalu asik nyembah Tuhan ya. Saya mau doa berkat, bolehkah kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan? Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebaktian praise and worship kita sudah selesai. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan yang manis dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus jemput kita kembali. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin.